low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always up to Guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Pemberontakan Andi Aziz merupakan upaya perlawanan yang dilakukan oleh Andi Aziz, yakni seorang mantan perwira Kenil. Kala itu ia berusaha untuk mempertahankan keberadaan Negara Indonesia Timur atau NIT karena enggan bergabung dengan NKRI atau Negara Republik Indonesia. Pemberontakan Andi Aziz terjadi pada 15 April 1950. Profil sosok Andi Aziz. Andi Aziz adalah seorang pemberontak yang tidak pernah menyakiti dan membunuh orang lain untuk kepentingannya sendiri. Ia hanya korban propaganda dari Belanda karena kebutaannya terhadap dunia politik. Andi Aziz adalah seorang militer sejati yang mencoba mempertahankan kesatuan NKRI. Andi Aziz dikenal sebagai seorang yang murah hati dan suka menolong. Andi Aziz yang mempunyai nama asli Abdul Andi Aziz lahir di Sumpang, Binangai Baru, Sulawesi Selatan pada 19 September 1924. Beliau tutup usia pada umur 59 tahun karena serangan jantung di salah satu rumah sakit di Jakarta pada 11 Januari 1984. Andi Aziz adalah seorang mantan perwira Kenil yang bergabung menjadi perwira APRIS atau ABRI. Kemudian beliau diterima menjadi perwira APRIS. Latar belakang. Hal-hal yang melatar belakangi pertempuran Andi Aziz adalah 1. Menuntut keamanan Negara Indonesia Timur atau NIT hanya merupakan tanggung jawab pasukan berkas Kenil saja. 2. Menolak masuknya anggota TNI sebagai bagian dari APRIS. 3. Untuk mempertahankan Negara Indonesia Timur atau NIT. Awal pergerakan. Pelantikan Andi Aziz ketika menjadi perwira APRIS disaksikan oleh Letkol Ahmad Yunus Mokoginta, yang merupakan Panglima Tentara Teritorium Negara Indonesia Timur atau NIT. Namun, kemudian beliau justru menggerakkan pasukannya dari para mantan perwira KL atau Kenil lainnya untuk menyerang markas APRIS dan menyandera sejumlah perwira APRIS termasuk Letkol Ahmad Yunus Mokoginta. Pertempuran. Pada awal April 1950, pemberontakan Andi Aziz terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin langsung oleh Kapten Andi Aziz sendiri. Andi Aziz bersama gerombolnya ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Pada 5 April, gerombolan Andi Aziz mulai melancarkan serangan. Mereka menyerang serta menduduki tempat-tempat penting. Selain itu, mereka juga melawan seorang Panglima Teritorium Indonesia Timur, yaitu Letnan Kolonel Ahmad Yunus Mokoginta. Setelah menguasai Makassar, beliau menyatakan bahwa NIT harus dipertahankan. Ia menuntut agar para perwira APRIS dari mantan anggota KNIL harus bertanggung jawab terhadap gangguan keamanan di wilayah Indonesia Timur yang menurutnya didalangi oleh pemerintah. Akhir pertempuran. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk reaksi atas kejadian tersebut pada tanggal 8 April 1950. Ultimatum yang dilayangkan isinya memerintahkan kepada Andi Aziz untuk melaporkan diri sekaligus harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu ke Jakarta. Andi Aziz diberi waktu selama 4 kali 24 jam. Selain itu, Andi Aziz juga diminta untuk menyerahkan senjata beserta pasukannya dan diminta untuk membebaskan para sandera. Karena Andi Aziz tidak menggubris setelah batas waktu tersebut, pemerintah mengirimkan pasukan di bawah Kolonel Alex Kawilarang. Dan akhirnya, pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz datang ke Jakarta dengan perjanjian dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX bahwa beliau tidak akan ditangkap. Namun, ketika ia datang ke Jakarta, beliau justru langsung ditangkap.